Seorang polisi yang menangani kasus ini tidak habis pikir. Semua bukti dan petunjuk yang ditemukan sudah mengarah pada satu kesimpulan yang jelas, korban mutilasi tersebut adalah anak kandung dari kepala tim forensik itu sendiri. Namun yang membuatnya heran, sebagai seorang ibu sekaligus ahli forensik berpengalaman, Ibu Ratna justru tidak menyadari hal tersebut. Padahal, sebagai orang luar saja, ia sudah bisa melihat keterkaitan itu dengan cukup jelas. Semua kejadian ini bermula 4 hari sebelumnya. Saat itu, Ibu Ratna, kepala ahli forensik kepolisian, sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Ia adalah sosok yang dihormati di dunia kepolisian, dikenal tegas dan profesional. Namun di balik itu, kehidupan pribadinya tidak sehangat yang terlihat. Dewi adalah anak kandungnya. Sayangnya, sejak Ibu Ratna mengadopsi seorang anak perempuan bernama Sari, perhatian dan kasih sayangnya perlahan lebih banyak tercurah kepada anak angkat tersebut. Hubungan antara Dewi dan ibunya pun menjadi renggang. Di hari ulang tahun itu, Dewi tetap berusaha. Ia menyiapkan sebuah kado sederhana untuk ibunya. Dengan penuh perasaan, ia juga menulis ucapan yang berisi harapan dan kasih sayang, sebuah usaha kecil untuk memperbaiki hubungan mereka yang sudah lama terasa jauh. Saat ia masih berada di apartemennya, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Dewi langsung berdiri. Ia mengira ibunya datang. Tanpa rasa curiga, ia pun membuka pintu tersebut. Namun di balik pintu itu, bukan ibunya yang datang, melainkan sosok misterius yang langsung menyerangnya, memukul kepalanya hingga ia terjatuh dan kehilangan kesadaran. Saat tersadar, suasana sudah berubah. Ia mendapati dirinya terikat, dengan mulut tersumpal. Rasa panik terlihat jelas di matanya, tetapi ia tidak menyerah. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia terus berusaha melawan dan melepaskan diri dari orang misterius tersebut. Sayangnya, usahanya tidak berhasil. Dengan kejam dan tanpa belas kasihan, sosok itu akhirnya menghabisi nyawa gadis tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga sekitar dikejutkan oleh penemuan potongan-potongan daging manusia yang tersebar di beberapa lokasi. Laporan segera masuk ke pihak kepolisian, dan tim forensik pun diterjunkan untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah diperiksa, benar bahwa potongan-potongan itu adalah bagian dari tubuh manusia. Di tengah proses penyelidikan, suasana mulai terasa ganjil. Secara simbolis, digambarkan bahwa jiwa korban mutilasi masih berada di sekitar, seakan mencoba mendekat. Tanpa disadari oleh siapapun, korban tersebut ternyata adalah anak dari kepala dokter tim forensik yang sedang menangani kasus itu. Namun sang ibu tidak menyadarinya. Ia tetap memeriksa setiap potongan tubuh dengan sikap profesional, tanpa mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah bagian dari tubuh anaknya sendiri. Terlebih lagi, banyak bagian penting yang belum ditemukan, sehingga identitas korban belum dapat dipastikan. Pihak kepolisian bersama tim forensik segera melakukan pencarian lanjutan untuk menemukan bagian tubuh yang masih hilang, terutama bagian kepala. Bagi mereka, bagian tersebut sangat penting. Tanpa kepala, proses identifikasi korban akan menjadi jauh lebih sulit. Kepolisian membutuhkan kepastian mengenai identitas mayat itu, agar dapat memberitahukan kabar kepada pihak keluarga dan melanjutkan penyelidikan secara lebih terarah. Pencarian pun diperluas. Setiap lokasi yang dicurigai mulai disisir kembali. Sementara itu, di ruang forensik, sang dokter tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia memeriksa setiap potongan tubuh dengan detail, mencoba menyusun potongan-potongan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Namun semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Seolah-olah, potongan tubuh itu bukan sekadar korban biasa. Dan tanpa ia sadari, ia semakin dekat pada kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di ruang forensik yang dingin, Ibu Ratna terus memeriksa setiap potongan tubuh dengan ketelitian seperti biasanya. Saat tangannya mengangkat salah satu bagian lengan, pandangannya sempat berhenti pada sebuah tanda lahir berwarna merah di kulit korban. Ia memperhatikannya sejenak, namun hanya itu, tidak ada perubahan ekspresi, tidak ada ingatan yang muncul. Tanda tersebut berlalu begitu saja di benaknya, seolah tidak memiliki arti apapun. Padahal, tanda itu adalah milik putrinya sendiri. Di sisi lain, Pak Yudi mulai merasakan keganjilan yang semakin sulit diabaikan. Semua bukti yang terkumpul perlahan mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Ia mencoba mengaitkan temuan tersebut dengan fakta tentang Dewi, termasuk tanda lahir yang pernah ia ketahui. Isyarat itu disampaikan kepada Ibu Ratna, namun yang ia terima hanyalah penolakan. Dengan keyakinan yang tampak kuat, Ibu Ratna menepis kemungkinan tersebut. Ia bersikeras bahwa putrinya tidak memiliki tanda lahir seperti itu, seolah menutup rapat setiap celah yang bisa mengarah pada kebenaran. Waktu berjalan, dan penyelidikan terus berlanjut. Hingga akhirnya, sebuah laporan baru datang. Tim di lapangan menemukan potongan tubuh lain di sebuah apartemen. Lokasi itu segera dicatat dan menjadi fokus penyelidikan berikutnya. Saat alamat apartemen itu disebutkan, langkah Ibu Ratna terhenti. Ada jeda yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Tempat itu terasa sangat familiar. Apartemen itu adalah tempat tinggal Dewi. Kesadaran mulai merayap perlahan, menembus penolakan yang selama ini ia bangun. Potongan-potongan fakta yang sebelumnya ia abaikan kini kembali muncul satu persatu, saling terhubung, membentuk gambaran yang semakin jelas.
dan tanpa perlu siapapun mengatakannya, Ibu Ratna mulai menyadari bahwa kebenaran yang selama ini ia hindari, mungkin memang tidak bisa lagi disangkal. Dengan wajah yang mulai diliputi kecemasan, Ibu Ratna segera meninggalkan ruang forensik. Namun yang memenuhi pikirannya bukanlah kemungkinan bahwa korban adalah putri kandungnya. Justru yang ia khawatirkan adalah Sari, anak angkat yang selama ini lebih dekat dengannya. Perasaannya dipenuhi kegelisahan membayangkan bahaya yang mungkin mengintai di sekitar tempat tinggal mereka. Setibanya di rumah, kegelisahan itu tidak mereda. Perhatiannya tertuju pada Sari, memastikan anak angkatnya itu dalam keadaan aman. Kekhawatiran yang ia rasakan begitu nyata, seolah seluruh ancaman di luar sana hanya tertuju pada satu orang itu. Namun di tengah kecemasan tersebut, langkahnya terhenti di depan sebuah foto keluarga lama. Foto saat suaminya masih hidup. Pandangan Ibu Ratna terpaku, kenangan lama perlahan muncul ke permukaan. Di dalam ingatan itu, ia melihat Dewi, masih kecil, dengan sebuah tanda lahir merah di tangannya. Tanda yang sama, tepat seperti yang ia lihat sebelumnya di tubuh korban mutilasi. Napasnya mulai terasa berat. Untuk pertama kalinya, ingatan itu tidak bisa ia abaikan. Namun ia tetap berusaha menahannya, menolak menghubungkan keduanya secara utuh. Keesokan harinya, di kantor, Ibu Ratna kembali menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia menelusuri setiap bukti, setiap laporan, setiap potongan informasi yang tersedia. Ia mencari kepastian, mencari jawaban, mencari identitas korban, seolah berharap semua itu akan mengarah pada siapapun, selain Dewi. Namun hasil yang ia temukan justru semakin mempersempit kemungkinan. Semua petunjuk yang terkumpul perlahan mengarah pada satu lokasi. Sebuah apartemen. Saat data kepemilikan diperiksa, nama yang tertera sudah sangat jelas. Pemilik apartemen itu adalah Dewi. Fakta itu begitu terang, tidak terbantahkan, namun Ibu Ratna tetap menolak. Ia masih berusaha mempertahankan keyakinannya, seakan kebenaran itu belum cukup kuat untuk meruntuhkan pertahanannya. Hingga akhirnya, pihak kepolisian mengambil keputusan. Apartemen tersebut harus diperiksa secara langsung. Sesampainya di apartemen Dewi, langsung tercium bau menyengat dari dalam ruangan. Meja di ruang utama dipenuhi debu tebal, menunjukkan bahwa tempat itu sudah beberapa hari tidak dihuni. Tidak ada tanda-tanda aktivitas. Suasana di dalam terasa sepi dan kosong. Semua penyidik mulai menyisir seluruh bagian apartemen untuk mencari petunjuk. Dari kondisi yang ada, mereka sempat memperkirakan bahwa Dewi masih dalam keadaan baik, karena belum ditemukan tanda-tanda kekerasan yang jelas di dalam ruangan. Namun, bau busuk yang menyengat dari dalam apartemen tidak bisa diabaikan. Hal itulah yang membuat tim penyidik terus mencari sumbernya. Pencarian berlanjut hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kotak kado di salah satu meja. Kado itu terlihat rapi, seolah belum pernah dibuka. Saat diperiksa, isi di dalamnya ternyata sebuah patung berbentuk kepala. Melihat benda itu, Ibu Ratna terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menjatuhkan patung tersebut ke lantai. Patung itu pecah, dan dari dalamnya, keluar darah segar. Seketika, semua orang di ruangan itu menyadari bahwa benda tersebut bukan sekadar patung biasa. Kecurigaan semakin kuat setelah diketahui bahwa di dalam kepala patung tersebut terdapat tengkorak manusia. Sebagai kepala tim forensik, Ibu Ratna segera mengambil alih pemeriksaan lebih lanjut. Temuan itu kemudian dibawa ke laboratorium forensik kepolisian untuk dianalisis secara menyeluruh. Dengan keahliannya, Ibu Ratna mulai melakukan rekonstruksi wajah berdasarkan struktur tengkorak yang ditemukan. Proses itu dilakukan dengan teliti, sedikit demi sedikit membentuk gambaran wajah korban. Setelah sketsa selesai, seluruh tim kepolisian yang melihatnya sampai pada kesimpulan yang sama. Wajah hasil rekonstruksi tersebut sangat mirip dengan Dewi. Namun, Ibu Ratna kembali menolak. Ia menemukan satu hal yang menurutnya tidak sesuai. Pada tengkorak tersebut terdapat retakan di bagian dahi, sebuah luka lama yang sudah terjadi cukup lama. Sementara itu, dalam ingatannya, Dewi tidak pernah mengalami luka di kepala seperti itu. Perbedaan itulah yang membuat Ibu Ratna tetap bertahan pada keyakinannya, menolak menghubungkan temuan tersebut dengan putrinya sendiri. Untuk memastikan identitas tengkorak tersebut, pihak kepolisian mulai menelusuri rekam medis dari berbagai rumah sakit sebagai bahan perbandingan. Semua arsip diperiksa satu per satu, namun, tidak ada satupun data yang cocok dengan kondisi tengkorak korban. Saat Ibu Ratna hendak meninggalkan rumah sakit, ia melihat ibunya datang membawa sebuah film ronsen lama. Film itu kemudian diperiksa. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Dewi, saat masih kecil, pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan luka cukup parah di bagian dahi. Temuan itu sesuai dengan retakan lama yang ada pada tengkorak korban. Pak Yudi yang sejak awal sudah mencurigai hal ini semakin yakin. Semua ciri yang ditemukan, dari struktur wajah hingga luka lama, mengarah dengan tingkat kecocokan yang sangat tinggi pada Dewi. Namun, Ibu Ratna masih tetap menolak. Ia bersikeras bahwa korban tersebut bukan putrinya. Untuk memastikan secara ilmiah, Pak Yudi akhirnya mengusulkan dilakukan tes DNA antara korban dan Ibu Ratna. Karena kecurigaan semakin kuat, tim kepolisian bersama Ibu Ratna kembali memeriksa apartemen Dewi.
Penyisiran ulang dilakukan dengan lebih teliti. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah petunjuk kecil. Sebutir manik-manik hitam yang tergeletak di bawah lemari. Saat Ibu Ratna masih fokus mencari bukti lain, seseorang tiba-tiba datang ke lokasi. Ternyata Sari, anak angkatnya. Namun perhatian para penyidik justru tertuju pada sesuatu yang berbeda. Di pergelangan tangan kanan Sari, terlihat sebuah gelang manik-manik hitam. Bentuk dan warnanya, sama persis dengan manik-manik yang ditemukan di apartemen Dewi. Sejak saat itu, arah kecurigaan mulai berubah. Ibu Ratna segera membandingkan manik-manik yang ditemukan di lokasi dengan gelang yang dikenakan Sari. Hasilnya sama persis. Temuan itu membuat pihak kepolisian mulai mencurigai Sari. Namun Sari memberikan penjelasan bahwa Dewi pernah menginginkan gelang tersebut dan berusaha merebutnya. Penjelasan itu langsung diterima oleh Ibu Ratna. Ia menganggap semuanya hanya kesalahpahaman dan tidak ingin memperpanjang kecurigaan terhadap anak angkatnya. Tidak lama kemudian, perhatian Ibu Ratna tertuju pada kamera CCTV di area apartemen. Ia meminta pihak pengelola gedung untuk menampilkan rekaman selama 1 minggu terakhir. Namun sebelum rekaman itu diputar, seorang polisi datang membawa laporan diagnosis medis Dewi. Dari laporan tersebut, terlihat jelas bahwa luka yang pernah dialami Dewi di bagian dahi sama persis dengan retakan pada tengkorak korban. Ibu Ratna terdiam, semua bukti kini saling terhubung. Namun ia masih belum mampu menerimanya. Ia tetap bertahan pada keyakinannya, menolak mengakui bahwa korban itu adalah putrinya sendiri. Dengan kondisi yang semakin tidak tenang, Ibu Ratna kembali ke apartemen Dewi. Di dalam kamar, ia menemukan sebuah handicam yang tergeletak. Perangkat itu kemudian diperiksa. Rekaman di dalamnya memperlihatkan kejadian yang tidak seharusnya terekam. Insiden pembunuhan itu terlihat jelas. Melihat rekaman tersebut, pertahanan Ibu Ratna akhirnya runtuh. Semua yang selama ini ia tolak kini menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Rasa penyesalan datang bersamaan. Ia tidak mampu lagi menahan emosinya. Ibu Ratna menangis histeris. Tidak lama kemudian, Pak Yudi dan tim penyidik datang untuk menenangkannya. Namun satu hal yang masih belum terjawab. Pelaku pembunuhan Dewi masih belum ditemukan. Semua petunjuk sudah mulai mengarah pada satu sosok, namun kebenarannya belum sepenuhnya terungkap. Apakah kalian bisa menebaknya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.